Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah teori bilangan. Kalau pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang teori dan sejarah bilangan, di mana sudah kita kupas tuntas tentang sejarah bilangan mulai dari Mesir kuno sampai yang terakhir Arab Hindu yang digunakan sebagai sistem bilangan untuk zaman sekarang. Nah, kali ini kita akan pelajari tentang sistem-sistem bilangan yang modern yang sudah kita gunakan. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang sistem bilangan cacah. Bagaimanakah sistem bilangan cacah itu? Dalam penggunaan sehari-hari, kita sering mengklasifikasikan lambang bilangan itu sebagai bilangan. Sekarang apa bilangan itu dan apa lambang bilangan itu? Nah, perbedaan antara bilangan dan lambang bilangan itu dapat diuraikan sebagai perbedaan suatu objek dan nama yang dihubungkan dengan objek itu. Misalkan saja di sini ada gambar suatu objek. Nah, ini namanya adalah tumpak sewu. Kemudian ada gambar objek lagi. Ini namanya adalah Candi Borobudur. Nah, inilah perbedaan bilangan dan lambang bilangan itu. Jadi bilangan itu merupakan objeknya, sedangkan lambang bilangan itu adalah nama objeknya. Jadi kalau membedakan antara bilangan dan lambang bilangan seperti itu. Jadi lambang bilangan itu adalah bilangan untuk menyatakan bilangan. Contohnya saja 4, 2 tambah 2, 1 tambah 3. Ini semuanya menunjukkan bilangan yang sama, yaitu bilangan 4. Hanya lambangnya saja berbeda-beda. Mungkin di Arab sana sudah lambangnya berbeda lagi. Untuk lambang bilangan 4 ini. Angka Romawi juga berbeda lagi. Bahkan mungkin bahasa Jawa, tulisan Jawa juga berbeda lagi. Itu hanya sebagai lambangnya saja. Semuanya menunjukkan bilangan yang sama, yaitu bilangan 4. Nah, suatu cara untuk mengembangkan sistem bilangan itu dimulai dari sistem postulat, kemudian ada definisi, kemudian dikembangkan lagi menjadi sifat-sifat sistem dalam bentuk dalil-dalil. Jadi sistem bilangan itu meliputi sistem postulat dan dalil-dalil tentang bilangan itu. Nah, pendekatan ini biasanya mengaksiomakan eksistensi bilangan dan meninggalkan pengertian bilangan yang tidak didefinisikan. Ya. Contoh sebagai bilangan yang tidak didefinisikan, ini nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita pelajari apa untuk mengingat kembali tentang definisi, kemudian apa itu postulat, apa itu dalil-dalil. Jadi definisi di sini adalah keterangan singkat dan jelas. Contohnya persegi. Jadi definisi dari persegi adalah bangun datar yang dibatasi oleh 4 buah sisi yang sama. Ini hanya keterangan saja, singkat dan jelas. Ini bisa dipakai sebagai dalil. Akan ada orang yang membantah tentang definisi. Demikian juga yang namanya postulat. Postulat ini adalah suatu pernyataan yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Jadi sudah umum, kita anggap itu sudah benar tanpa harus perlu dibuktikan lagi. Contoh, melalui 2 buah titik hanya dapat dibuat 1 buah garis lurus saja. Ini postulat, tidak perlu dibuktikan lagi. Beda dengan dalil. Dalil itu adalah suatu pernyataan yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Nah, dalam mengembangkan sistem bilangan ini nanti akan kita mulai dari definisi-definisi, postulat, dan dalil-dalil untuk
membuktikan kebenaran tentang sistem bilangan tersebut. Sekarang kita akan pelajari tentang bilangan asli dulu sebelum menginjak ke bilangan cacah. Ya. Bilangan asli adalah himpunan bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi dimulai dari 1 sampai tak hingga. Nah, bila kita menghitung banyaknya elemen-elemen suatu himpunan, maka pertama kali kita mulai dengan mengkorespondensikan satu-satu. Leopold Kronecker, seorang matematisi dari Jerman, ini pernah mengatakan bahwa Tuhan menciptakan bilangan asli, sedangkan semua bilangan yang lain dibuat oleh manusia. Nah, beberapa orang sudah menginterpretasikan pernyataan dari Kronecker tersebut bahwa yang dimaksudkan itu adalah pikiran manusia dengan kemampuannya untuk memahami konsep bilangan asli yang memang sudah ada. Jadi bilangan asli itu ciptaan Tuhan. Jadi konsepnya bilangan asli itu sudah ada. Sementara bilangan-bilangan yang lain setelahnya itu adalah hasil pikiran akal dari manusia. Nah, konsep bilangan yang dipikirkan sekarang oleh matematisi adalah hasil studi selama berabad-abad. Bilangan ini secara tidak meragukan berasal dari kebutuhan manusia untuk menghitung. Dimulai dari orang-orang primitif yang masih bahasanya hahu-hahu, belum ada bahasanya, mungkin bahasa kode isyarat. Ini sudah mengembangkan ide bilangan dengan cara yang praktis, yaitu memasangkan anggota-anggota dalam suatu himpunan dengan anggota-anggota himpunan yang lain. Ini dengan maksud untuk mencatat banyaknya binatang yang terbunuh misalkan. Setelah berburu misalkan mendapat 5 rusa misalkan. Nah, untuk mencatat banyaknya binatang terbunuh itu, maka orang-orang primitif dahulu membuat tanda pada dinding-dinding dengan turus-turus dicoret garis tegak ini sebanyak hewan buruannya, atau memakai batu, ya, batunya sebanyak hewan buruannya. Nah, sesungguhnya orang-orang primitif ini sedang menjawab berapa, yaitu dengan mengembangkan apa yang sekarang kita kenal atau kita sebut korespondensi satu-satu antara bilangan binatang terbunuh dan tanda-tanda pada dinding atau pada batu memakai batu. Jadi konsep bilangan yang pertama atau mula-mula adalah apa yang kita sebut himpunan ekuivalen. Maka dalam mempelajari sistem bilangan ini nanti dasarnya adalah dari teori himpunan. Pembuktian pada teori himpunan nanti akan kita gunakan sebagai pembuktian untuk sistem-sistem bilangan yang ada di sini. Nah, sekarang kita ke bilangan cacah. Sebelum ke bilangan cacah, ya, bahwa untuk menyatakan anggota suatu himpunan itu tergantung dari bagaimana himpunan itu dibilang anggota-anggotanya menurut urutannya dalam suatu daftar. Jadi di sini nanti kita akan mengenal yang namanya bilangan kardinal dan bilangan ordinal. Bilangan kardinal itu untuk menjawab berapa, sedangkan untuk urutannya itu dimaksud adalah bilangan ordinal. Contohnya, gedung itu bertingkat 5. Saya bekerja di sebuah gedung itu yang berada di tingkat kedua. Nah, gedung itu bertingkat 5. 5 ini menyatakan bilangan kardinal, banyaknya berapa. Sedangkan kedua menyatakan bilangan ordinal atau urutannya pada tingkat keberapa. Nah, itu bedanya. Sebelum nanti untuk mempelajari bilangan-bilangan selanjutnya. Sekarang kita bahas tentang bilangan cacah, karena kita akan bahas sistem bilangan cacah. Nah, gabungan bilangan asli dengan bilangan baru yang disebut 0, ini disebut dengan bilangan
cacah, yaitu himpunan bilangan cacah. Kalau tadi bilangan asli adalah 1, 2, 3, dan seterusnya, maka untuk himpunan bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kenapa muncul bilangan 0 ini? Nah, ini adalah untuk menunjukkan bilangan kardinal dari himpunan kosong. Jadi himpunan kosong itu sama dengan 0. Jadi 0 itu dikatakan tidak ada, itu adalah pernyataan yang tidak benar. 0 itu untuk menunjukkan bahwa lambang atau simbol dari himpunan kosong, bilangan kardinal dari himpunan kosong. Karena dalam himpunan, kalau himpunan kosong, berapa anggotanya itu tidak ada, maka akan kesulitan untuk membahasnya. Maka diciptakan lambang 0 yang mendefinisikan bilangan kardinal dari himpunan kosong. Ini yang bilangan cacah. Sekarang kita bahas tentang penjumlahan bilangan cacah. Nah, di dalam pembahasan bilangan cacah ini kita pelajari tentang definisi satu dulu. Sebelum ke dalil-dalil, nanti kita pecah menjadi dalil. Definisi satu untuk bilangan cacah. Misalkan A dan B adalah dua bilangan cacah. Jika A dan B itu dua himpunan yang disjoin, himpunan yang saling lepas, dengan banyaknya anggota himpunan A sama dengan A dan banyaknya anggota himpunan B sama dengan B, maka A ditambah B sama dengan N A union B. Jadi ini definisi. Definisi itu merupakan keterangan untuk menjelaskan. Jadi tidak perlu dibuktikan. Dari definisi inilah nanti kita bisa pakai sebagai alasan untuk membuktikan suatu dalil. Contohnya, jika A anggotanya A, B, C, dan B anggotanya X, Y, Z, B, maka NA, banyaknya anggota himpunan A, itu adalah sama dengan 3, dan NB, banyaknya anggota himpunan B, adalah sama dengan 4. Nah, A union B, jadi A gabungan dari B itu maka anggotanya disebutkan semua A, B, C, X, Y, Z, B. Maka NA union B itu sama dengan 7. Nah, di sini terlihat jelas bahwa A irisan B himpunan kosong atau A dan B disjoin, saling lepas. Maka A irisan B-nya adalah himpunan kosong. Nah, di sini maka berlaku NA union B itu sama dengan NA ditambah NB, di mana NA union B itu sama dengan 7, NA sama dengan 3, dan NB sama dengan 4. Artinya 7 itu sama dengan 3 ditambah 4. Contoh kedua. Himpunan A terdiri dari A, B, C, D, E, dan himpunan B terdiri dari A, C, I. Maka di sini NA jumlahnya ada 5, NB jumlahnya ada 3. Sedangkan apabila A digabungkan dengan B anggotanya adalah A, B, C, D, E, J, I. Kalian lihat di sini bahwa A, anggota himpunan A kecil di sini juga anggota himpunan B. Kalau anggota himpunan sama, maka disebutkan 1 kali, tidak boleh 2 kali. Ini dalam teori himpunan seperti itu. Sehingga untuk NA union B ini sama dengan 7 jumlahnya. A, B, C, D, E, J, I. Jumlahnya ada 7. Nah, dari sini terlihat bahwa NA union B ternyata tidak sama dengan NA ditambah dengan NB. Kenapa? Kalian tahu? Bisa dijelaskan alasannya? Kenapa kok tidak sama? Iya, betul. Ini dikarenakan A irisan B-nya bukan himpunan kosong. Atau ini adalah himpunan yang tidak disjoin, tidak saling lepas. Karena ada irisannya yaitu antara himpunan A dan himpunan E ini yaitu huruf A kecil ini irisannya. Karena mempunyai irisan maka
tidak memenuhi definisi satu tadi yang harus disjoin syaratnya. Yang ketiga, carilah 2 ditambah 3 sama dengan berapa. Nah, kalau kita pemikiran sekarang langsung saja kita menjawab 5, tetapi secara sistem bilangan kita harus membuktikannya, yaitu maka kita menggunakan teori himpunan untuk membuktikan ini, yaitu ambil 2 ini sebagai N, A, B. Jadi anggotanya ada 2A, B. Dan 3 ini adalah C, D, dan E. Dilihat antara ini NAB dan NCDE ini saling lepas, ya, disjoin, tidak ada yang sama. Maka 2 ditambah 3 di sini adalah N dari A, B, C, D, E atau gabungan dari A, B, C, dan D, E, C, D, E. Nah, dengan definisi 1 di atas, maka 2 ditambah 3 itu sama dengan N dari A, B, C, D, E, yaitu sama dengan 5. Dimana anggota dari N ini adalah banyaknya anggotanya adalah 5. Ini contoh-contoh penggunaan dari definisi 1 tadi. Nah, berdasarkan definisi 1 tadi, maka operasi biner penjumlahan bilangan cacah itu akan menghasilkan bilangan cacah. Ya. Contohnya tadi 2 tambah 3 sama dengan 5. 5 itu bilangan cacah. 1 tambah 4, 5. 5 bilangan cacah. 10 tambah 1, 11. 11 itu bilangan cacah. Maka sifat yang demikian ini dinamakan sifat tertutup. Jadi bilangan cacah bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Nah, sekarang kalau misalkan kita menjumlahkan 3 ditambah 4, bagaimana jika letak 3 dan 4 ini dipertukarkan? Samakah 3 ditambah 4 dengan 4 ditambah 3? Kemudian dalam hal mana hasilnya akan sama? Nah, untuk itu kita akan pelajari tentang dalil 1. Tentang sifat komutatif penjumlahan bilangan cacah. Dalil 1 mengatakan bahwa sifat komutatif penjumlahan bilangan cacah untuk semua bilangan cacah A dan B, maka A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ingat, ini dalil. Dalil ini suatu pernyataan yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Berarti kita harus membuktikan. Nah, buktinya untuk mengatakan bahwa A tambah B sama dengan B tambah A, kita ambil set-set himpunan A dan B, sehingga A ini nanti sama dengan NA dan B kecilnya sama dengan NB, anggota banyaknya anggota himpunan B. Dan syarat utamanya A irisan B harus himpunan kosong atau disjoin berdasarkan definisi 1 tadi. Sekarang kita gabungkan A union B sama dengan B union A. Ini sudah dibuktikan pada teori himpunan, yaitu berdasarkan sifat komutatif gabungan himpunan. Sifat komutatif gabungan himpunan ini alasan kenapa kok A union B sama dengan B union A, ini sifat komutatif gabungan dua himpunan. Ini sudah kita bisa pakai sebagai alasan untuk pembuktian karena sudah dibuktikan di teori himpunan. Sedangkan A union B ekuivalen dengan B union A. Artinya himpunan-himpunan yang sama adalah ekuivalen. Dalam himpunan sudah kita pelajari bahwa himpunan-himpunan yang sama adalah ekuivalen. Artinya A union B dan B union A ini ekuivalen. Nah, A ditambah B kecil ini sama dengan N A union B. Ini dasarnya definisi 1 yang kita pelajari di atas tadi. Dan di sini tadi dikatakan bahwa A union B ekuivalen dengan B union A. Ekuivalen itu adalah sama. Ya, maka NA union B ini sama dengan NB union A. Artinya N ini kan banyaknya bilangan, berarti dimaksud adalah bilangan kardinal untuk menunjukkan berapa. Berarti ini alasannya adalah bilangan kardinal himpunan-himpunan yang ekuivalen adalah sama. Maka
karena tadi ini sudah dikatakan ekuivalen, maka ini dan ini adalah sama. Dan menurut definisi 1 kita kembalikan bahwa kalau ada NB union A itu sama saja dengan B ditambah dengan A, atau banyaknya himpunan B ditambah banyaknya anggota himpunan A. Ini dasarnya definisi 1. Jadi kita bisa mengatakan bahwa A ditambah B itu sama dengan B ditambah A berdasarkan sifat transitif kesamaan. Sekarang dalil yang kedua, sifat asosiatif penjumlahan bilangan cacah. Untuk setiap bilangan cacah A, B, dan C, maka dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Ini merupakan sifat asosiatif. Kita buktikan, ambil set himpunan A, B, dan C sehingga A sama dengan NA dan B sama dengan NB dan NC sama dengan C. Di mana semua himpunan itu, ketiga himpunan itu harus disjoin. Artinya irisannya himpunan kosong. A irisan B himpunan kosong, A irisan C himpunan kosong, dan B irisan C himpunan kosong. Maka dikatakan ketiga himpunan tersebut saling lepas atau disjoin. Baru kita menggunakan definisi 1 bahwa A ditambah B sama dengan NA union B. Alasannya definisi B ditambah C sama dengan NB union C. Alasannya definisi 1 juga. Sedangkan di sini A dalam kurung A union B union C sama dengan A union dalam kurung B union C. Ini sifat asosiatif gabungan dua himpunan. Ini sudah kita pakai alasan karena ini sudah dibuktikan dalam teori himpunan. Nah, sehingga didapatkan bahwa duanya ini antara ruas kiri dan ruas kanan ini ekuivalen. Dasarnya himpunan-himpunan yang sama adalah ekuivalen karena ini dan ini sama dengan tandanya, maka ini dan ini ekuivalen. Nah, bilangan yang ekuivalen itu bilangan kardinalnya nanti sama. Nah, sehingga nanti A ditambah A dalam kurung A ditambah B ditambah C itu sama dengan NA union B. Untuk A ditambah B ini NA union B. Untuk C ini adalah ditambah NC. Ini dasarnya dari definisi 1. Kemudian kita kembangkan lagi bahwa N A union B ditambah NC, ditambah ini artinya gabungan. Berarti N dari A union B union C. Dasarnya definisi 1. Sehingga didapatkan dua himpunan yang ekuivalen tadi bahwa A union B union C itu sama dengan A union dalam kurung B union C. Ini bilangan kardinal himpunan-himpunan yang ekuivalen. Nah, sehingga dari sini nanti akan kita dapatkan bahwa NA union B union C itu bilangan kardinal himpunan yang ekuivalen tadi ya. Berarti sama dengan kita kembalikan lagi ke NA ditambah N dalam kurung B union C. Ini kembali ke definisi 1 bahwa union ini ditulis sebagai penjumlahan. Sehingga didapatkan bahwa NA itu adalah A, NB adalah B, dan NC sama dengan C. Maka A dalam kurung A ditambah B tambah C itu sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Ini sifat transitif kesamaan. Contoh, dengan menggunakan sifat komutatif dan asosiatif, ya, penjumlahan, buktikan bahwa 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan dalam kurung 5 tambah 2 ditambah 3. Jadi kita hanya menggunakan alasan sifat komutatif dan sifat asosiatif saja. Karena yang sudah kita pelajari dalil 1 dan 2 adalah sifat komutatif dan sifat asosiatif. Kita buktikan bahwa 2 ditambah 3 ditambah 5, kita akan buktikan bahwa yang ruas kiri nanti akan sama dengan ruas kanan. 2 dalam kurung 2 ditambah 3 ditambah 5, ini sama dengan 5 ditambah 2 tambah 3. Ini sifat komutatif penjumlahan.
Jadi ditukarkan tempatnya, 5-nya di depan, 2 tambah 3-nya di belakang. Ini sifat komutatif. Bolak-balik. Kemudian dengan menggunakan sifat asosiatif penjumlahan, kita pindah tanda kurungnya ini. Ya, bahwa 5 ditambah dalam kurung 2 tambah 3 itu sama dengan dalam kurung 5 tambah 2 ditambah 3. Dari 2 langkah ini sudah terbukti bahwa dalam kurung 2 tambah 3 tambah 5 sama dengan dalam kurung 5 tambah 2 tambah 3. Ini adalah sifat transitif kesamaan. Jadi untuk membuktikannya kita pakai alasan-alasan yang sudah ada. Pakai definisi 1, sifat komutatif dan sifat asosiatif. Itu yang sudah kita pelajari. Yang kedua, buktikan bahwa dalam kurung C tambah A ditambah B sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Kita buktikan ruas kiri nanti akan sama dengan ruas kanan. Ya, kita tuliskan ruas kiri dalam kurung C tambah A ditambah B. Ini sama dengan dalam kurung A ditambah C ditambah B. Sifat komutatif penjumlahan. Jadi kita balik antara C dan A ini tempatnya kita balik. Ini adalah sifat komutatif. Kemudian sama dengan A ditambah dalam kurung C ditambah B. Ini kita gunakan sifat asosiatif penjumlahan. Kurungnya dipindah. Selanjutnya antara C dan B ini kita balik. Tukar tempat B ditambah C. Ini merupakan sifat komutatif. Sehingga dengan sifat transitif kesamaan dapat dibuktikan bahwa C dalam kurung C tambah A ditambah B itu sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Sekarang kita pelajari tentang dalil 3. Jika A, B, dan C bilangan-bilangan caca dan A sama dengan B, maka A ditambah C akan sama dengan B ditambah C. Karena A sama dengan B. Ini masih kita perlu kita buktikan lagi. Yang kedua dari dalil 3, jika A, B, C, dan D bilangan-bilangan caca dan A sama dengan B, kemudian C sama dengan D, maka A ditambah C sama dengan B ditambah D. Nah, dua-duanya nanti akan kita buktikan bersama-sama apa benar dalil tersebut. Nah, kita akan buktikan sifat komutatif. Oh, ini tadi yang sudah, berarti mundur. Nah, buktinya. Karena A sama dengan B, maka kita ambil set D. Karena tadi ada A, B, C, maka supaya tidak sama kita ambil set D atau himpunan D. Sehingga nanti di mana ND ini sama dengan A, sama dengan B juga. Karena A sama dengan B tadi. Kemudian ambil himpunan C yang disjoin dengan D atau saling lepas. Sehingga NC-nya sama dengan C. Maka di sini A ditambah C itu sama dengan N D union C. Dan B ditambah C sama dengan N dari D union C. Ini B maksudnya ya, B union C. Ya, ini salah tulis, ini B mestinya. Ini dasarnya dari definisi 1. Nah, dengan sifat transitif kesamaan, maka A ditambah C sama dengan B ditambah C. Sekarang bukti yang kedua. Dari bukti A tadi di sini, kalau ada A sama dengan B, maka A ditambah C sama dengan B tambah C ini sudah terbukti. Maka kita bisa membuktikan dari yang ke B ini, kalau di sini C sama dengan D, maka B ditambah C sama dengan B ditambah D. Jadi di sini akan dikatakan bahwa A ditambah C sama dengan B ditambah
D. Ini maksudnya adalah A ditambah C sama dengan B ditambah D. Ini salah tulis lagi ya. Ini menggunakan sifat transitif kesamaan. Nah, kita sudah mempelajari tentang 3 dalil dan 1 definisi. Sekarang perhatikan, apabila ada penjumlahan 4 ditambah 0, maka kita dapat menghubungkan dengan himpunan A, yaitu A, B, C, D. Himpunan A yang anggotanya adalah 4. Dan 0 dengan himpunan kosong. Jadi A ini anggotanya 4, kita A, B, C, D, dan 0 tadi lambang bilangan kardinal dari himpunan kosong. Nah, gabungan dari A dan himpunan kosong adalah A. Sehingga NA ditambah N himpunan kosong ini sama dengan NA union himpunan kosong. Ini menurut definisi 1 tadi, hasilnya sama dengan NA. Jadi di sini bahwa A ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah A untuk sembilan bilangan caca. Jika A sama dengan 0, maka 0 ditambah 0 hasilnya juga sama dengan 0. Nah, dari sini melahirkan dalil lagi, yaitu dalil yang keempat tentang identitas penjumlahan. Jadi jika A sembarang bilangan caca, maka 0 ditambah A itu sama dengan A, dan A ditambah 0 sama dengan A. Di mana identitas penjumlahannya adalah angka 0 dalam sistem bilangan caca. Kita buktikan dahulu. Nah, berdasarkan definisi 1 bahwa 0 ditambah A itu sama dengan N dari himpunan kosong ditambah N dari A, atau N dalam kurung himpunan kosong union A. Hasilnya adalah NA, sedangkan N hasilnya A. Maka terbukti bahwa 0 ditambah A adalah A. Dan karena bersifat komutatif penjumlahan bilangan caca tadi, bahwa A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Hasilnya sama, yaitu A. Ini untuk himpunan sistem bilangan cacah tadi sudah ada 4 dalil yang kita pelajari. Dalil yang pertama adalah komutatif, dalil yang kedua adalah asosiatif, dalil yang ketiga tadi transitif, dalil yang keempat identitas penjumlahan. Nah, dari yang kita pelajari identitas penjumlahan tadi adalah 0. 0 itu bilangan khusus dalam sistem bilangan cacah. Ya, ini namanya apa bilangan khusus, yaitu sebagai identitas dari penjumlahan. Karena sifat dari identitas itu apabila ditambahkan berapapun hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Ini sudah dalil 1 sampai 4 kita pelajari. Untuk itu kita terapkan dulu dalam soal-soal latihan berikut ini ya. Jadi ada soal 1, kemudian ada soal 2, dan ini adalah soal yang ketiga. Harap dikerjakan dan dikumpulkan di files, di Teams ya, files. Nanti ada folder tugas 3. Nah, itu nanti kalian masukkan di folder tugas 3. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.